kunci central lock. Central lock itu jadi ada alat elektronik gitu guys. Jadi dia fungsinya itu untuk menarik, tapi dengan menggunakan tombol doang. Jadi kita pencet, dia narik. Nah itu sebenarnya kuncian untuk bagasi mobil ya. Halo semuanya, balik lagi di channel Kodanil. Motor apa ini namanya? Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik aja, amin. Ya, jadi di video ini sebenarnya simple aja sih. Di sini gua mau pasang sebuah spare part ya. Ya, seperti kalian baca di judul juga dan di thumbnail kalian lihat. Ya, gue mau pasang standar samping. Dan sekalian gue juga mau mau kasih tahu soal permasalahan kunci yang gue custom di video sebelumnya ya. Jadi sebelum ke kunci dan permasalahan jok jadi gue mau pasang dulu standar samping punyanya Mio. Nah, jadi di sini dia standar sampingnya. Ini gue beli di online shop. Harganya 27.000 apa ya? Ya 27.000 udah sama ongkir. Jadi barang standarnya ini kalau nggak salah 18 ribuan deh. Udah sama ongkir jadi 27.000. Nah, jadi ini standar samping Mio ring 17 ya, untuk Mio 17. Dan ini udah dapat pernya. Ini udah dapat pernya. Terus siap, ini warnanya chrome dan ini ada tanda-tanda karatan, tapi semoga aja masih mulus ya. Dan gue juga dapat rekomendasi dari teman-teman gue yang pakai ban-ban besar kayak gue gini, tapi standarnya nggak miring banget ya. Ini sebelum penampakan waktu pakai standar samping ini ya. Nah ini dia. Ya, jadi kelihatan miring banget kan. Nah makanya gua direkomendasiin untuk ganti pakai standar samping punya Mio 17. Oke. Dan ini semoga aja PNP lah ya. Tapi katanya sih PNP, tapi kita lihat. Dan ini ada di sini produk by Thailand, anjay. Thailand nih cuy. Tahu Thailand beneran apa bohongan ya. Oke, pertama-tama buat buka bautnya pakai kunci 17 dan ini gue pakai kunci shock. Ya semoga bautnya pasti lecet sih, karena bautnya hasil kena repaint cuy. A few moments later. Oke teman-teman, akhirnya setelah sekian lama akhirnya kepasang juga nih standar samping Mio. Standar samping Mio 17 ya, untuk ring 17. Dan ini penampakannya kayak gini. Dan ya gue akan ternyata ada beberapa yang beda teman-teman. Pertama dari baut. Dari bautnya, kalau bawaan Evan ZR itu dia drat belakangnya itu 12, terus di tengahnya itu 14. Sedangkan punyanya Mio ini dia dratnya 14 ya. Jadi ini gue ganti pakai baut 14. Tapi sayangnya di bagian sini nih, di bagian sini ada sedikit ruang, jadi agak sedikit goyang gitu, goyang naik turun. Tapi it's okay, nggak masalah. Yang penting bautnya bisa kencang ya. Dan kemudian yang beda lagi adalah pernya. Per nggak bisa pakai punya yang standar atau Evan ZR. Dan bawaan dari standarnya pun ternyata beda guys, nggak bisa dipasang. Jadi ini gue beli lagi pernya. Jadi ini gue beli lagi. Aduh, tadi nggak fokus ternyata. Jadi tadi pernya ini gue beli lagi. Murah sih, 5.000 gue beli, harganya 5.000, bukan yang ori jelas. Dan bentukannya juga kecil, pulirnya kecil,
nggak kayak per originalnya Mio ya. Kalau Mio kan agak lebih besar dia. Dan menurut gue ini udah proporsional sih bentuk pernya. Jadi, nah kalau posisi gini tuh dia tetap rapat. Jadi posisinya tetap rapat. Gue sempet nyobain punya Mio, tapi posisi standar samping kebuka dia tuh renggang-renggang gitu loh, kayak ketarik. Sedangkan ini yang KW menurut gue jauh lebih proporsional bentuknya, dan ya cocok banget sih untuk standar samping ring 17 ini. Ya begitu aja sih. Ternyata gue kira pengerjaan yang simple tapi cukup bikin pusing gitu guys, karena pernya harus ganti, bautnya harus ganti. Jadi ya kalau nggak ada serepnya kita jadi harus beli dulu ya nggak. Tapi ini udah terpasang dan normal, dan gua akan kasih lihat bentuk posisi pas motor lagi standar 1 ya. Kita lihat perbedaannya nanti. Nah jadi seperti ini guys, posisi standar samping dengan standar samping ring 17 nya punya Mio ya. Menurut gua oke banget sih, nggak begitu tegak, agak miring sedikit, tapi ya oke lah. Untuk standar samping udah selesai. Sekarang gue tinggal jelasin mengenai kunci kontak yang nggak bisa buka jok. Oke, yang nggak bisa buka jok pokoknya. Oke, sekarang masuk ke bagian kunci kontak. Ya untung ada yang ngingetin gua, karena gua terlalu fokus dengan kunci utama, jadi gue sampai lupa kalau kuncinya itu masih dipakai untuk buka jok ya guys. Jadi gue teledor sih jatuhnya ya, gue nggak mikirin untuk kesini nih. Nah kalau dilihat kan ini posisinya ke dalam ya, lebih dalam posisi lubang kuncinya. Jadi kunci yang udah gue modif ini, kunci yang ini mana nih? Nggak buka. Nah jadi kunci yang udah gue modif ini dia nggak nyampe guys. Mana sih, fokus dong. Nah jadi kunci ini nggak nyampe. Mari coba kita lihat ya. Nah, nggak nyampe, mentok, dia nggak bisa ngebuka. Tapi gue udah mengakalinya guys. Jadi gue buka kunci joknya itu gue pakai tali ya, model tali. Nah ini di sini biar nggak kelihatan biasa aja, gue pakai strap buat perkabelan komputer ya. Di sini kalian bisa lihat ini punyanya ROG, Republic of Gamers. Jadi ini tinggal ditarik aja gitu, tak gitu. Tapi harus agak ditekan karena box gua kan ada box ada tas kunci ya, jadi agak ketekan gitu. Jadi ini tinggal ditarik aja guys. Jadi gue pakai tali, tinggal ditarik. Nah ditarik, terus nanti buka ya. Ya ini emang cara zaman dulu banget sih, zaman jadul banget. Oh ya, ada yang nyaranin gue pakai kunci central lock. Central lock itu jadi ada alat elektronik gitu guys. Jadi dia fungsinya itu untuk menarik, tapi dengan menggunakan tombol doang. Jadi kita pencet, dia narik. Nah itu sebenarnya kuncian untuk bagasi mobil ya. Tapi di sini gue nggak pakai cara itu. Tadinya juga gue udah kepikiran buat bikin buka kunci jok cukup narik dari ini nih, tuas cuk ini nih, tuas cuk kan ini nggak kepake nih. Jadi gue mau bikin buka joknya tuh cuma ditarik gini. Tapi gue mikir-mikir lagi, ternyata ada sih si kabelnya itu ada. Kita bisa pakai punyanya Mio Mio M3 atau Vino 125 yang buka kuncinya itu dari kunci kontak gitu. Jadi udah tersedia memang kabelnya. Nah tapi masalahnya tuh ada di mekanisme kunci di sininya guys. Jadi kalau ini kan mekanismenya dia langsung ya, dari sini langsung ke lubang sini gitu. Jadi nggak ada perantara pakai tali. Sedangkan kalau kayak Mio J atau Mio Smile gitu, Mio lama atau Satra FU dan sebagainya, itu tuh mekanismenya dia ditarik, ada sedikit kabel yang menuju ke bodi sini. Jadi ada perantara kabel gitu.
Jadi kalau mekanismenya kayak gitu yang pakai sambungan kabel sedikit, itu kemungkinan bisa untuk diubah pakai central lock ataupun dengan cara ditarik dari tuas sini ya. Jadi hal itu nggak gue lakuin keduanya, central lock sama tarik kabel dari cuk, karena masalah di sininya guys. Bisa aja dipaksain, cuman harus bikin ya harus diakal-akali dikit lagi. Nggak dikit sih, kayaknya banyak. Pokoknya bikin pusing lagi deh. Jadi lebih simpelnya gue cuma pakein tali, terus tinggal ditarik dari sini guys. Nah, dan gue juga nggak asal bikin ya, gue mikirin estetiknya juga, gimana caranya supaya terlihat bagus aja gitu, walaupun ada keluaran tali dari sini. Oke, nah ini lumayan oke lah ya untuk sebuah tarikan kunci jok ya. Terus ada juga yang oke, kita tutup dulu. Terus ada juga yang bilang ini tuh custom kunci kontak ini bikin ribet. Menurut gua biasa aja sih, ngantongin pun ya biasa aja, dikantongin aja gitu. Jadi kalau guanya suka, mau ini bikin ribet atau enggak pun tetap gue suka guys. Tapi beda lagi ya pendapat teman-teman semua, ada yang bilang ini caranya ribet atau gimana. Tapi menurut gue suka bentuknya, dan gue nggak akan keribetan sih untuk simpen si kuncinya ini kalau kondisinya lagi dicabut ya. Karena ada orang yang ya kayak gini deh simpelnya, ada motor yang udah pompa olinya aktif tapi diubah jadi ditutup gitu, dimatiin pompa olinya, jadi kan ribet bawa botol oli. Nah contohnya kayak gitulah, gue orangnya yang nggak mau pompa oli dimatiin dan ribet bawa botol oli samping gitu. Tapi gue suka kalau kayak gini gitu ya. Emang selera orang tuh beda-beda ya. Nah terus sedikit masalah sih sebenarnya dengan kunci gue ini, tapi bukan masalah di customnya. Ini customnya ya cuma casing aja, pemanis aja. Jadi masalahnya ada di sini guys. Jadi setiap gua kunci on, ini onnya juga agak susah nih guys. Nah ini nggak langsung nyala, harus kayak dicari-cari dulu mana yang on. Nah ini baru ketemu. Jadi tuh, ini kalau dimaksimalin ke sana tuh mati tuh. Tadi juga gua sempat beberapa kejadian waktu gua lagi di jalan, begitu gua narik gas tiba-tiba mati. Si kontaknya ini jadi mati gini guys. Jadi kayak gini lah nih. Jadi begitu gua tarik gas tiba-tiba terputus aja gitu, kayak tek gitu. Padahal ininya masih on. Apalagi pengapian gua udah DC kan, gua pakai BRT. Jadi kunci kontak mati ya mati semua mesinnya. Dan itu terjadi cukup sering lah. Dan itu sangat mengganggu gua banget sih. Ya jadi dalam waktu dekat inilah, karena ini motor juga prepare buat mau ke Ciletuh ya, bareng anak-anak tustruk Tangsel. Jadi daripada nyusahin kontaknya tiba-tiba mati di tengah perjalanan gitu ya. Apalagi gue ngerinya kalau lagi nyalip tiba-tiba mati, kan itu bahaya banget. Jadi dalam waktu dekat ini kemungkinan gue akan ganti kunci kontaknya pakai yang baru guys. Entah baru atau low spec atau apalah, pokoknya gue ganti supaya lebih safety aja gitu ya. Tapi gue masih ini banget lagi, masih masih sayang-sayangnya lah dengan kunci gue yang ini ya, yang unik ini. Kayak kalau kata orang mah kayak ini ya, knop kompor gas. Tapi menurut gue lebih kayak knop kompor gas tuh lebih ke motor Matic Honda ya. Kalau kayak Yamaha tuh masih keren gitu. Kalau Honda tuh emang kayak bener-bener knop kompor gas gitu. Kalau Yamaha masih unik aja gitu bentuknya. Oke ya, jadi segitu aja lah untuk video kali ini. Jadi video kali ini cukup ganti sender samping sama sedikit penjelasan tentang kunci kontak gua yang nggak bisa buka jok, tapi sekarang udah bisa buka jok dengan cara ditarik. Oke, jadi sebenarnya gua ada project lagi sih berikutnya, ada project berikutnya lagi, cuman barang yang gua order belum sampai, jadi tungguin aja di next video. Oke, jadi terima kasih untuk teman-teman yang udah support channel ini dan udah komen juga di video-video gua yang lalu-lalu ya, karena gue butuh banget emang saran dan masukan dari teman-teman semua.
Jadi kita sharing-sharing aja di video gue, oke? Jadi terima kasih semuanya, God bless you all, bye bye.